Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas 5D, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai fokus dengan permasalahan menghitung biaya listrik barang. Kami dengan anggota saya Fitri Natri Arumi Dan saya Anissa Pujiati. Dan terakhir, saya Anissa Putriana. Baik. Untuk vokatnya, kami yang pertama memilih main, yaitu untuk memulai vokat. Kemudian pada vokat kami berikan output kelompok 9, Anissa Putri Pujiati, Fitri Natri Arumi, Anissa Putriana. Nah, kemudian kita masukkan integer, yaitu variabel tarif, TJP, dan I. TJP itu total jenis benda, dan I itu indeks banyaknya benda. Nah, setelah itu kita masukkan assign tarif, ada variabel tarif dengan 1.900. Nah, setelah assign, kita berikan output lagi, yaitu kalimat, "Hai, selamat datang di aplikasi penghitungan kira-kira biaya listrik setiap alas per hari." Lalu kita berikan output lagi, yaitu dengan pertanyaan berapa banyak jenis benda yang akan dihitung. Nah, setelah itu kita masukkan output PJB atau total jenis benda. Setelah masukkan input, kita memasukkan variabel lagi atau integer array jumlah PJB. Nah, setelah itu kita masukkan integer lagi, real array daya PJB, benda PJB, JB atau daya benda, biaya, dan lama. Dengan tutorial. Nah, setelah itu kita masukkan integer lagi, string array nama PJB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Untuk selanjutnya kita menggunakan tipe loop for. Nah, di sini kita menyetel I-nya sama dengan 0 sampai GJB-nya berkurang 1. Jadi nanti akan berulang, nanti akan menampilkan output, yaitu nama jenis benda ke penulisannya ini ada api titik tanda api 2 itu terus dipisahkan lagi dengan tanda nilainya 5. Nanti kita akan mengetikkan nama benda yang akan kita hitung. Setelah itu ada output jumlah benda apa yang tadi kita ketikkan. Terus habis itu ada input jumlah benda yang tadi. Nah, di sini ada jadi nanti jika jumlah bendanya lebih dari 1 akan menuju ke true. Kalau salah akan ke false ini. Keluar nanti akan masuk ke daya, variabel daya. Setelah itu ada output lagi yang akan menanyakan berapa lama pemakaian benda. Nilai tersebut akan masuk ke variabel lama. Begitu juga dengan yang false, mirip, akan menampilkan output berapa daya nama benda yang tadi kita kan di awal. Habis itu nanti akan muncul input yang akan kita ketikkan berapa daya benda tersebut dan akan ditampung ke variabel
Setelah itu, ya, setelah itu akan muncul auto hari. Ini nanti akan penghitungan biaya tarif. Tarifnya tadi kita sudah menentukan atau mematok di awal tadi. Dan untuk DB-nya ini hasil penghitungan dari DB yang atas ini. Dan ini akan berulang sampai jumlah benda yang kita inputkan tadi selesai. Dan untuk selanjutnya akan ke proses selanjutnya yang akan disampaikan. Baik, selanjutnya untuk di for looping down itu yang pertama kita masukkan assessment yang indeks itu sama dengan 0. Lalu kita masukkan lagi for loop dengan variabel indeks dari 0 hingga total jenis benda bulan. Setelah itu kita panggil variabel DB dan akan disertai oleh KWH atau satuan listriknya. Selanjutnya kita juga mengoutputkan kalimat biaya untuk suatu benda yang sudah dituliskan, lalu harganya atau namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita coba program yang sudah kita buat flowcard-nya di Flowgoridem. Nah, untuk jenis benda yang akan dihitung, misal kita masukkan 2, lalu nama jenisnya misalkan lampu. Setelah itu jumlah lampunya berapa, misal 2, wattnya itu misal 150. Selanjutnya pemakaian dalam saja. Selanjutnya kita inputkan lagi nama benda yang kedua, misal kulkas. Ini ada kulkasnya misal 450. Untuk pemakaian kulkasnya 1 hari berarti 24 jam. Ini lampunya 2, itu yang dikeluarkannya tiap bulan yaitu 108 kWh dengan biaya sebesar Rp205.200. Untuk daya satu kulkas itu yang dikeluarkan setiap bulannya dayanya 324 kWh. Lalu untuk biaya benda kulkas setiap bulannya kita mengeluarkan Rp615.600. Oke, baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke C++ yang sudah kita buat. Kemudian untuk kode blok C++-nya, yang pertama nomor 1 hingga nomor 5 itu menjelaskan atau menuliskan library yang akan kita gunakan. Kemudian yang nomor 7 ada namespace std. Digunakan agar tidak satu persatu memasukkan std di belakangnya. Kemudian yang nomor 9 ada header, dan yang ke-10 ada string, yang ke-11 ada int, yang ke-12 ada double. Kemudian masuk ke yang nomor 14 ada int9. Kemudian yang nomor 15 ada cout. Kita masukkan kalimat kelompok 9, Anissa Pujiati, di Fitri Retno di alumni, Anissa Putriana. Kemudian yang nomor 15 ada int tarif, PJJ, dan I. Itu adalah variabel yang akan kita gunakan. Kemudian nomor 18 ada tarif, kita masukkan variabel tarif dengan angka 1900. Kemudian nomor 19 ada cout, kita masukkan kalimatnya. Hai, selamat datang di aplikasi penghitungan kira-kira biaya listrik setiap alas per hari. Kemudian kita siap lagi dengan pertanyaan, berapa banyak jenis benda yang akan dihitung. Selanjutnya yang ke-21 ada tim PJJ. Kemudian yang nomor 22 kita masukkan INT, jumlah PJJ.
Kemudian yang ke-23 ada bubble, daya PJB, benda PJB, DP, biaya, dan nama DPP. Kemudian yang nomor 24 ada string nama DPP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Fitriana. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan fungsi for, yang dimana i-nya dimulai dari 0 dan i lebih kecil dari TJB, akan berkurang 1 dan i-nya plus ini menandakan increase. Dan selanjutnya akan ada cout, akan menampilkan nama jenis, dan selanjutnya akan ada input Jin, nama, dan nanti akan ditampung ke variabel nama. Selanjutnya ada cout yang akan menampilkan jumlah, dan selanjutnya ada, dan setelah itu ada, yaitu jika jumlah yang kita masukkan sebelumnya lebih besar dari ketikan di atas tadi, dan setelah itu ada input sin yang akan masuk ke variabel daya ke i. Dan setelah itu ada cout, berapa lama pemakaian benda yang sudah kita ketikkan tadi yang pertama dalam 1 hari. Dan selanjutnya ada sin, input, untuk inputnya nanti akan masuk ke variabel lama ke i. Jika salah, akan menampilkan cout berapa daya nama benda ke i dalam watt. Dan untuk inputnya, sin, nanti akan masuk ke variabel daya. Setelah itu ada cout, ada output, berapa lama pemakaian benda tadi yang kita masukkan dalam 1 hari. Setelah itu ada input, sin, dan akan masuk ke variabel lama. Nah, nanti fungsi for ini akan berulang sampai jumlah benda yang kita masukkan habis. Setelah itu ada penghitungan DP, yaitu daya dikali lama dikali jumlah dikali 30 per 1000. Nah, terus selanjutnya ada penghitungan biaya, yaitu DP dikali tarif. DP ini nilainya dari penghitungan yang di atasnya ini, DP, dan tarifnya itu sudah kita patok di awal 1.900. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan. Baik, untuk selanjutnya yaitu memasukkan i itu sama dengan 0. Dari Lalu penghitungan kita patok di awal 1.900. Dalam kurung Untuk selanjutnya i sama akan dengan 0, i lebih dari sama dengan TJP min 1, i plus itu menunjukkan increase. Selanjutnya cout itu dengan aku mengeluarkan daya listrik dengan variabel jumlah, nama, lalu kalimat lagi yang dikeluarkan tiap bulan, lalu memanggil variabel db. Selanjutnya diteruskan oleh kalimat yaitu KWH. Lalu cout lagi dengan kata biaya untuk, lalu memanggil variabel dengan menunjukkan itu tanda lebih 2 kali nama. Selanjutnya kata lagi sebesar RP, lalu memanggil variabel lagi dengan biaya. Selanjutnya program selesai. Baik, kita coba untuk program ini dari C++. Yang akan dihitung, misal kita masukkan value nama jenis benda yang mau dihitung, misalnya kita mau menghitung lampu. Jumlahnya, lampu itu ada berapa di rumah, misalnya ada 3, lalu daya rata-rata lampunya berapa, 50 misalnya. Selanjutnya ada lampu dan sehari. Sehari itu lampu dihidupkan berapa jam, misalnya kita menghidupkan lampunya 12 jam.
inputkan 12. Selanjutnya benda yang kedua, itu misalnya kita mau menghitung TV, lalu jumlah TV-nya berapa yang mau dihitung, misal 1, selanjutnya daya TV-nya misalnya 350 watt, selanjutnya berapa lama pemakaian TV dalam satu hari, misal kita menggunakan TV dalam satu hari itu 6 jam. Nah, maka akan keluar daya listrik jika lampu yang dikeluarkan itu tiap bulan 54 kWh. Dengan biaya lampu itu satu bulannya itu sebesar Rp102.600. Untuk daya satu TV yang dikeluarkan setiap bulan itu 63 kWh. Dan biaya untuk TV sebesar Rp119.700. Maka program akan selesai. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang program penghitungan masalah daya listrik dalam bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.